Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Triadini dengan NIM 211337. Saya dari kelas RC2 Manajemen semester 5, Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Primagraha. Di sini saya akan mempresentasikan dua materi untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Pengantar Bisnis Internasional dengan dosen pengampu Ibu Adisya Maya Andara SPD MM. Dua materi yang akan saya bahas di sini berjudul Strategi Bisnis Internasional dan MSDM dalam Bisnis Internasional. Dalam dua materi tersebut ada beberapa pokok poin pembahasan yang akan dibahas. Yang pertama ada definisi strategi bisnis internasional, yang kedua ada bentuk dasar strategi internasional, yang ketiga ada cara memasuki pasar internasional, yang keempat ada hasil daya saing strategis, dan yang kelima ada manfaat diversifikasi internasional. Poin pembahasan kedua dari materi MSDM dalam bisnis internasional, yang pertama ada pengertian MSDM, yang kedua ada pentingnya MSDM, yang ketiga ada peran global profesional SDM internasional, yang keempat ada faktor yang mempengaruhi lingkungan kerja global, dan yang kelima ada model organisasional internasional. Lanjut pada materi pertama, yaitu strategi bisnis internasional, di mana ada apa yang dimaksud dengan bisnis internasional. Strategi adalah suatu pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan strategi internasional merupakan rencana atau tindakan yang diambil perusahaan untuk memperluas kegiatan bisnisnya di pasar internasional. Ada bentuk dasar strategi internasional. Ada dua bentuk. Yang pertama, strategi tingkat bisnis perusahaan, dan yang kedua ada strategi tingkat perusahaan internasional. Dalam bentuk strategi tingkat bisnis internasional perusahaan, ada beberapa poin. Yang pertama, strategi kepemimpinan biaya operasional, yang kedua, strategi diferensiasi internasional, yang ketiga, strategi fokus internasional, dan yang keempat ada strategi kepemimpinan biaya diferensiasi integratif internasional. Kemudian strategi tingkat perusahaan internasional terbagi dua. Yang pertama, strategi multidomestik dan strategi global. Kemudian ada cara memasuki pasar internasional. Yang pertama ekspor, yang kedua pembelian lisensi, yang ketiga ada aliansi strategi, yang keempat ada akuisisi, dan yang kelima ada anak perusahaan baru yang belum dimiliki sepenuhnya. Kemudian ada hasil daya saing strategis. Yang pertama ada diversifikasi dan laba internasional, dan yang kedua ada diversifikasi dan inovasi internasional, dan yang ketiga kompleksitas pengelola perusahaan multinasional. Perusahaan dapat mencapai 4 manfaat dari diversifikasi internasional. Yang pertama, dapat meningkatkan ukuran pasar, yang kedua, tingkat pengembalian investasi, yang ketiga, skala ekonomi dan pembelajaran, dan yang keempat ada keunggulan lokasi. Kemudian pada materi selanjutnya dalam MSDM dalam bisnis internasional. Apa sih pengertian MSDM? MSDM atau manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengatur sumber daya manusianya. Sumber daya ini diarahkan untuk mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan sebelumnya. MSDM adalah suatu bidang manajemen yang fokus pada fungsi staffing dan proses manajemen. Kegiatan staffing diantaranya adalah menentukan kualifikasi calon pekerja, melakukan rekrutmen, seleksi kandidat, menyelenggarakan training dan development, melakukan evaluasi pertama, dan memberikan kompensasi pada pekerja. Selanjutnya ada pentingnya MSDM. Keberadaan manajemen SDM ini sangat penting untuk mengelola para karyawan di tempat kerja untuk mencapai misi organisasi dan memperkuat budaya kerja di perusahaan. Ketika SDM dikelola secara efektif, manajer SDM dapat lebih mudah dan dalam merekrut profesional baru yang memiliki keterampilan yang diperlukan perusahaan. Tujuannya adalah untuk memajukan visi perusahaan serta membantu terkait pengadaan pelatihan dan pengembangan karyawan demi tercapainya target yang telah ditetapkan. Manajemen SDM merupakan bagian penting dalam mempertahankan atau menguatkan kesehatan bisnis. Kemudian ada peran global profesional MSDM internasional. Ada 3 peran. Yang pertama, peran SDM global. Yang kedua, keragaman budaya. Dan yang ketiga ada peran MSDM internasional. Materi selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi lingkungan kerja global, yaitu persaingan global, fleksibilitas, pertumbuhan dalam merger, akuisisi dan aliasi, tanggapan lokal, restrukturisasi organisasi, pembagian pengetahuan, kemajuan teknologi dan telekomunikasi, pengalihan kompetensi tantangan manajerial, mengembangkan pemikiran global, mekanisme pengendalian informasi, komunikasi horizontal, batasan silang dan tim virtual, penugasan internasional, dan kelangsungan hidup dan pertumbuhan.
Materi selanjutnya ada 3 model organisasional internasional. Yang pertama ada federasi terdesentralisasi, yang dimana tiap unit nasional dikelola sebagai entitas lembaga yang terpisah yang berusaha untuk mengoptimalkan kinerja di dalam lingkungan lokal. Yang kedua ada federasi terkoordinasi, yaitu perusahaan pusat mengembangkan sistem manajemen canggih yang memungkinkan untuk mempertahankan kontrol keseluruhan meskipun ruang lingkup diberikan pada manajemen lokal untuk mengadopsi praktek yang mengenali kondisi pasar lokal. Bentuk yang ketiga ada transnasional, yaitu korporasi mengembangkan kemampuan strategi multidimensional terhadap persaingan global tapi juga mengizinkan kewaspadaan lokal pada kebutuhan-kebutuhan pasar. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.